dalam segala bidang, dalam segala hal kehidupan, dengan ilmu, pengetahuan. Memang leluhur, memang di dalam Islam sendiri tidak menyuruh seseorang menjadi pintar, tapi menyuruh untuk menghilangkan kebodohan. Orang tak kon pinter, neng yo aja pekok kan gitu. Jadi tentang 3E itu sebuah konsep. Sebuah konsep. Konsep atau teori baru? Enggak, itu bukan teori baru. Itu konsep aja, konsep. Karena kalau teori kan berdasar pada penelitian dan dia harus diuji, ternyata hasilnya sama terus-menerus kan. Kalau konsep kan dari buah pikiran dikonsepkan menjadi satu rumusan, satu konsep yang itu nanti melebar. Kalau 3E itu tadinya itu berproses jujur itu saya menemukan konsep itu untuk diri saya sendiri itu berproses. Hampir kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun itu baru ketemu itu. Jadi E yang pertama, E yang kedua sampai E yang ketiga. Tapi sebelum saya terangkan ya 3E itu. Tapi yang namanya orang Indonesia, orang Jawa pada umumnya. Itu kalau terlalu serius itu nggak begitu asik. Nggak asik. Dan kesannya kayak bukan orang Jawa gitu. Orang Jawa kan rileks, santai tapi dapet gitu. Nah, makanya ini ada unsur yang harus menggelitik. Ada kekonyolan di tengah keseriusan itu. Nah, itu masuk ke 3E. Kalau E yang pertama itu adalah edukasi. Edukasi. Dalam hal ini sebenarnya pengetahuan sih yang lebih saya tekankan pengetahuan. Tapi jalur pengetahuan itu ya mungkin yang paling dominan adalah edukasi. Edukasi itu sendiri didapatkan harus di pendidikan formal atau dimanapun? No, kalau edukasi di sini karena targetnya adalah sebuah pengetahuan maka ya dia unfinite, jadi dia nggak terbatas, sangat luas. Jadi kalau kita tarik sampai ke hasanah Islam itu kan ikroknya itu kan edukasinya, kunci edukasinya kan di situ ikroknya. Makanya di waktu itu di tengah masyarakat kepemudaan di kampung saya yang namanya lama tidak di rumah, lalu tiba-tiba di rumah, lalu teman-teman juga sangat respect. Kita kan ada semacam ingin membalas dendam dengan tuntas. Selama tidak di rumah, saya kurang lebih kan selama 14 tahun nggak di rumah. Itu kan sangat panjang rentang waktunya yang saya tidak ngumpul sama teman-teman. Lalu tiba-tiba saya mukim di rumah kan seperti itu harus saya balas dengan tuntas gitu loh. Makanya sebelum itu juga ada satu temen yang memang memicu, jujur itu memicu banget karena dia selalu bilang, "Kowe sekolah suwe-suwe, sekolah ado-ado, nek engko ning omah, ning kene kok trimo padha wae." Wis rasah Bali. Wah, kan tertantang ya. Oh, iki nantang wong nganggur iki ngono. Kayak gawean. Lagi bingung-bingung corona. Ditantang lah, langsung di situ kan pemantiknya gimana sih agar kita bisa berkembang. Tapi itu nanti ada pembahasan lagi berkembang itu ya. Nanti tak kembangin lagi. Nah, gimana sih kita bisa berkembang secara umum? Saya otak-atik. Ternyata kita harus punya pengetahuan.
dalam segala bidang, dalam segala hal kehidupan. Semuanya harus dengan ilmu. Dengan ilmu, pengetahuan. Memang leluhur, memang di dalam Islam sendiri tidak menyuruh seseorang menjadi pintar, tapi menyuruh untuk menghilangkan kebodohan. Iya. Kan gitu. Iya. Itu kan asik gitu. Iya. Ora tak kon pinter. Ning yo aja pekok ngono lho. Kan gitu. Nah, di sini kan peran edukasi yang bermain. Makanya di situ saya tarik kesimpulan bahwa edukasi adalah kunci. Oke, saya praktekkan di situ. Saya coba bikin apa ya istilahnya, kan tidak semua bisa tertarik dan harus ikutkan dengan konsep itu. Ya, saya coba untuk ngobrolin, saya ajak ngopi itu tadi sebagai sebuah jembatan untuk teman-teman bisa ngumpul, bisa kita diskusi bareng agar mendapatkan apa satu pengetahuan baru. Entah apapun itu. Nanti kan kelihatan ini kalau udah banyak ngumpul, banyak ngomong, kan kelihatan oh kayak bahas iki senengnya, kayak bahas iki lah. Nanti kita fasilitasi untuk sampai kepada tujuan mereka. Target saya sederhana. Teman-teman di rumah itu tidak semua mengenyam pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Tidak semua juga berpendidikan SMA, bahkan tidak semua juga berpendidikan SMP. Ada juga yang bahkan SD juga tidak lulus secara formal. Tapi pengetahuan adalah bukan tentang kertas. Pengetahuan adalah hak segala umat manusia. Itu. Makanya saya berkeinginan pada waktu itu. Entah teman-teman saya itu lulusannya SD atau SMP, SMA atau S1. Minimal berpengetahuan S1. Minimal. Berpengetahuan S1. Berpengetahuan S1. Tapi kalau orang tersebut tanpa didampingi orang yang sudah S1, dia akan salah dalam mengartikan sebuah misal baca buku tanpa diberi penjelasan arti dari buku itu, dia bisa salah mengartikan dan salah tindakan nantinya. Iya, itu memang sebuah kekhawatiran ya. Tapi kita lihat si manusianya itu bahwa dia yang tadinya tidak tertarik untuk membaca buku, lalu dia mau membaca buku, saya anggap cukup kok. Yang penting mau membaca. Baca dulu. Apakah salah, apakah benar, itu nanti. Mau aja dulu. Iya, soalnya gini bro, karena sebenarnya kan kita kuliah pun sebenarnya penekanannya kita tuh disuruh baca sebenarnya. Iya kan? Iya. Kita disuruh bikin makalah nih, bikin skripsi bahkan atau apapun, sebenarnya kita disuruh baca. Sebenarnya kayak gitu. Makanya di situ kita baca karena memang dimetodekan seperti itu. Kayak gitu loh. Karena kita kuliah, ya udah kita disuruh baca nih. Dulu misalkan pengantar ilmu politik, kamu harus punya buku ini biar kamu tahu nih apa itu politik. Kayak gitu. Pengantar hukum, apapun itu, pengantar ekonomi, terserah kan gitu kan. Iya, makanya. Tapi pada dasarnya kan baca. Lah makanya pada waktu itu saya ada beberapa buku saya keluarkan semua. Terserah, mau coba judulnya ora apa-apa. Mungkin kan dari kesekian mungkin ada yang kecenderungannya mekanik, sedangkan di buku-buku saya itu tentang society, tentang sosial, tentang politik, tentang hukum. Yang nggak tertarik. Tapi dia mau pegang buku dulu. Minimal dia baca judulnya. Baca judulnya dulu. Tapi keren itu bro, keren. Karena apa ya? Mungkin yang perlu dilakukan itu memantik supaya mereka itu penasaran gitu loh. Ini fungsi pendidikan ini Pak. Kebetulan ya. Asik nih bahas pendidikan nih. Ayo. Jadi tadi kan belum sempat menjelaskan lebih dalam soal latar belakangnya. Selain dari petani kopi, ada kegiatan apa lagi yang digeluti di lingkungan? Oke, saya breakdown dulu ya yang barusan nanti agar biar bukan jumping nanti.
terkait tadi 3E itu. Ini kan masih berlanjut tentang edukasi yang tadi belum yang kedua sama yang ketiga. Tentang pendidikan itu kan kebetulan ini. Ya, saya menjawab pertanyaan ini. Kebetulan di rumah di kampung saya, di desa saya ada MTS dan MA swasta. Nah, kebetulan membutuhkan tenaga pengajar. Makanya saya ditarik untuk melamar ya, tetap saya melamar walaupun disuruh kan gitu. Tapi aku mau minta penjelasan. Paham. Lanjut kalau gitu kalau udah paham. Iya. Saya sangat paham karena kita bareng, kita nggak ada orang-orang yang formal. Nggak ada orang-orang yang formal dengan gaya hidup yang bangun pagi terus kegiatannya monoton itu bukan kita sama sekali. Pasti kan pada penasaran, kowe kok gelem tadi kayak ngono kan ngono. Iya, sarjana hukum kan. Nah, itu sebenarnya gini ya. Ya mungkin karena harus saya akui itu juga dorongan dari orang tua. Orang tua wis sekolah ke ngoyo-ngoyo, wis ngasih entek sawah, entek omah. Kok Bali yo sing ngemek lemah. Iya. Memang benar. Ketoh maning, reget maning. Nah, itu kan mungkin ada Di kekecewaan. sekolah kan tinggi-tinggi, ya kan? Bisa jadi. Pulang pegang pacul. Iya. Bisa jadi ya karena dia jadi guru di MTS ya. Bisa jadi kepala sekolahnya itu kasihan sama. Bisa jadi. Untuk mengangkat image dia di masyarakat. Masa S1 loh. Hanya di perkebunan kopi harus diimbangi lah supaya sesuai. Oh iya, ini menarik bro, karena iya kan ini S1 kan ya. S1 sarjana hukum bro. Sarjana hukum, bukan main-main. Iya tapi Berapa semester? Aku dikit tau, cuma 12 lah. Sampean berapa? Kalau saya maksimal. Ini terlama dan terselamatkan. Tapi aku Predikatnya. Aku gitu. berhutang budi sama beliau. Walaupun itu dramatis. Negosiatornya itu udah kayak Ukraina dan Amerika itu. Rusia, Lek. Rusia. Iya, Rusia. Ukraina dan Rusia ya. Iya. Iya itu. Tapi ini bahwa kita itu kan S1 sarjana hukum. Kemudian oke lah, bagaimana juga yang langsung hidup di tengah-tengah masyarakat dan bermasyarakat. Bro Asad nih. Ini pasti tantangannya besar, Bro. Iya enggak? Tentu. Sarjana hukum. Kan pasti banyak nih lingkungan. Ini Asad ini sarjana hukum. Iya. Wah, dia harusnya tuh jadi jaksa. Jaksa penuntut. Jaksa penuntut. Nah, Jadi hakim. Jadi pengacara. Kepala KUA. Iyalah, atau notaris PPAT atau apa gitu. Tapi ini ada sarjana S1 pulang, ya kan? Iya. Dia itu fokusnya ke ngerawat kopi. Kemudian ya kalau ini buat pantas-pantas aja lah dia ngajar gitu kan. S1 gitu. Tadi gimana ini? Tadi menarik banget ini, Bro. Menarik banget. Yang masalah edukasi. Jadi saya tertarik dengan kita itu harusnya enggak sekedar bercahaya, tapi bisa menerangi gitu kan. Ada jamur itu di hutan, dia bercahaya tapi nggak bisa menerangi, dia cuma bercahaya aja gitu loh. Nah ini gimana kira-kira edukasi ini? Nah ini langsung aja yang pengalaman gitu kan. Kalau aku kan aku memang belum sih gitu kan. Ya, saya lanjutkan ya. Lanjutkan, Ya. asik ini. Jadi ketika ya harapan dari orang tua kan paling enggak lah dalam seminggu entah 1 kali atau 2 kali itu ya pakai sepatu. Pakai sepatu. Bukan sepatu boot ya ke sawah lagi ya sepatu tetap sepatu. Tapi maksudnya sepatu yang bersih. Iya. Nah di situ ya udahlah masuk gitu kan. Masuk pada waktu itu karena saya sarjana hukum fakultasnya syariah.
itu kan yang linear adalah guru fikih sebenarnya. Guru fikih, oke. Nah kebetulan juga ada temen yang dia memang expert karena S1-nya juga di pondok yang punya Ma'had Ali, lalu dia juga masuk, akhirnya guru fikihnya ke dia. Dan saya sama Pak Kepala pada waktu itu, kamu anu ya PPKN nggak apa-apa ya. Nah, dalam hati kecil kan, ya jurusannya ya gue loh. Jurusannya kan hukum tata negara. Kok PPKN, oh ya. Kayak kan semakin kan, oh ya cocok gitu aja, cocok. Istilahnya semesta mendukung gitu. Semesta mendukung. Ya, kita memang bahasanya kan itu. Iya. Ya karena itu lalu apa ya? Anggaplah kapasitas ilmunya ada. Lalu di sini bukan sarjana pendidikan, kita kan mungkin bisa ngomongin hukum, ngomongin politik, ya. Tapi bagaimana kita mengajarkan itu kan nggak ada di dalam kurikulum kita. Nggak ada. Nah, makanya ada. itu kan tantangan, dan itu benar-benar menantang. Betul. Nah, makanya di situ saya ambil tantangan. Wah, menarik ini. Bagaimana apa yang saya ketahui itu juga bisa saya share Oke, kalau udah dewasa, udah gede, frekuensinya udah jadi. Tapi ke anak-anak yang baru lulus SD, tapi bisa masuk nih pengetahuan. Ini kan butuh metode ini. Di situ peran edukasi, pendidikan. Lalu coba saya cari. Sebagai guru, coba saya cari. Guru itu apa sih? Guru. Nah, guru itu ternyata saya baca-baca, saya renungkan, gitu. Sampai pada pengendapan terakhir adalah manusia yang menginspirasi. Itu pengertian dari guru. Itu hasil endapan refleksi saya. Perenungan. Iya, makanya menghasilkan pengertian itu. Iya. Tadi. Apa tadi? Manusia yang menginspirasi. Karena inspirasi kan bisa datang dari manapun. Tapi itu dari manusia itu guru. Dan tingkat tertinggi dari sebuah pemahaman, cikal bakal pemahaman itu menurut saya setelah saya riset itu adalah inspirasi. Karena bagaimanapun Quran itu dibaca, mohon maaf ini sebelumnya, bagaimanapun Quran itu dibaca, tapi kalau tidak menginspirasi, ya dia sebagai ayat, dia menginspirasi, itulah rahmatan lil alamin menurut saya. Titik tertingginya itu ya diinspirasi itu. Karena banyak tokoh-tokoh, kita punya orang pintar banyak dan lain sebagainya, tapi kenapa bangsa masih semacam ini? Ya mungkin nggak masuk ke inspirasi rakyat. Nggak dalam. Iya. Kita mengakui, mungkin masyarakat mengakui dia orang baik dan sebagainya, tapi nggak masuk ke inspirasi mereka. Kita punya keilmuan, entah ilmu agama, entah ilmu umum, sosial dan lain sebagainya. Toh nanti ketika kita face to face dengan suatu permasalahan, yang harus mengambil keputusan adalah kita. Kan gitu. Iya. Face to face dengan sebuah permasalahan. Tapi cara mengambil keputusan, kita harus ada inspirasi. Lah ternyata keilmuan yang kita dapat, entah dari buku, entah dari kitab dan sebagainya, dari ngopi, itulah yang menjadi inspirasi kita untuk mengambil keputusan. Makanya berbeda dengan mereka yang notabene berilmu dengan tidak berilmu, itu secara kualitasnya dalam pengambilan keputusan itu berbeda. Karena punya inspirasi ilmu. Pentingnya edukasi. Nah, mungkin itu yang dimaksud oleh Bro Aldo tadi. Sinar itu ada, tapi dia tidak menerangi. Kita ilmunya ada, itu kan cahaya. Iya. Tapi apakah kita bisa menerangi apa enggak? Lalu menerangi kita sebagai sebuah inspirasi, pemantiknya kan puncernya itu diinspirasi. Iya, benar emang kayak gitu. Masyarakat Islam punya iman yang begitu kuat.
Bahkan kalau nabinya dihina, dia siap berdarah-darah, siap toh nyawa. Apa? Panutan, inspirator. Kanjeng Nabi Muhammad inspirator. Itu kalau kita tarik panjang ya, tapi kalau lebih nganu ya. Bagaimana sosok itu menginspirasi? Contoh Sunan Kalijogo lah. Orang yang terinspirasi dengan Sunan Kalijogo, bahkan cara hidupnya pun itu unik. Seunik inspiratornya. Cara berpakaian, cara berperilaku, cara beribadahnya, cara memaknai kehidupannya. Sampai sendi-sendi kehidupan sangat unik. Seunik sang inspiratornya. Dia terinspirasi. Kehidupannya itu luar biasa berwarna, bermakna. Tapi ini menarik. Tadi kita kembali ke ini yang istilahnya gimana nih orang, tentu kan nggak setiap orang itu punya kesempatan kayak kita nih, ya nggak? Kita kan bisa S1 ya kan, bisa apa istilahnya mengakses pendidikan daripada mereka gitu kan. Tapi kan ini yang menarik bahwa kita itu bisa loh menjadikan orang yang nggak pernah mengenyam pendidikan S1, tapi dia otaknya sekualitas S1. Itu kan menarik sebenarnya. Lah kira-kira, oke lah, kita tahu nih di Indonesia ini minat bacanya bro, tahu nggak? Tahu sendiri lah ya minat baca kita itu, aduh. Lah ini, seperti yang saya katakan tadi nih, sebenarnya perbedaan antara orang yang kuliah dan enggak itu sebenarnya dari mana dia baca apa enggak. Dia mau belajar apa enggak, dia mau mengetahui apa, kayak gitu kan. Bahkan ya mungkin ada seorang yang kuliah gak pernah baca buku, itu ada kan. Itu konyol sebenarnya toh, orang kuliah malah gak pernah baca buku, karena gitu kan akhirnya kan dia gak pernah berpikir. Lah ini yang menjadi sebenarnya titik penting di mana oke lah kita melakukan apa yang kita bisa nih, yang penting gimana caranya kita hidup di masyarakat. Kemudian kita gimana caranya orang-orang yang berbagai macam latar belakang, dia nggak seperti kita gitu kan, nggak memiliki kesempatan seperti kita, itu berpikirnya sama kayak kita. Itu kan wah cerdas lah, minimal secara teknis gimana caranya orang itu mau baca buku. Itu keren nggak? Keren kan?